Inilah Faizan Akilal Saki, anak berusia 4 tahun setengah, putra sulung dari pasangan Esa Nurhayati dan Dadang ini telah didiagnosa dokter saraf anak mengidap penyakit kelumpuhan otak. Perkembangan tubuhnya pun tidak seperti anak seusianya. Jadi waktu awal itu diagnosa pertamanya keterlambatan menyeluruh GDD. Nah pas bulan-bulan kemarin, 2 bulan ke belakang diperiksa ke dokter saraf anak, ternyata cerebral palsy, kelumpuhan otak. Sebelumnya itu merangkak, kan baru bisa merangkak itu merangkaknya belum betul, jadi masih diseret. Nah, terus bicara juga baru sekata dua kata, belum mengerti instruksi juga, belum bisa ngikutin. Begitupun dengan Fawaz Kamal, anak bungsu berusia 14 tahun dari pasangan Ibu Yeni Sumiati dan Bapak Saiful Anwar ini mengalami keterlambatan perkembangan bahasa. Fawaz itu Down syndrome, kelahirannya kan Down syndrome, jadi banyak keterlambatannya, dari mulai keterlambatan bicara dan fisiknya. Alhamdulillah fisiknya sekarang sudah mulai, tinggal keterlambatan bicaranya saja. Artikulasi yang tidak jelas, pemahamannya yang masih kurang juga, kadang ditanya itu belum ngerti. Sebelum di terapi mah cara bicaranya kurang, responnya kalau ditanya telat gitu. Namun kini sejak mengikuti terapi di instalasi terapi khusus BBPPKS Bandung, kondisi Faizan dan Fawaz mengalami perubahan yang signifikan. Kondisi Faizan misalnya, sejak mengikuti fisioterapi, kini ia sudah mulai bisa melangkahkan kakinya meski belum sempurna. Begitupun halnya dengan Fawaz, sejak mengikuti terapi bicara, artikulasinya sudah mulai jelas dimengerti. Ya terapi di BBPKS, alhamdulillah mulai ada peningkatan. Dari segi merangkaknya udah mulai betul, kiri kanan bergantian. Terus mulai mau berdiri. Tadinya kan berdiri itu gak mau, takut. Terus bisa berdiri juga di kursi sama di tembok. Mana ya, tunjuk helikopter. Mama mau lihat helikopter, mana helikopter? Helikopter. Oh iya betul. Tepuk tangan. Itu pesawat. Pesawat itu helikopter. Terus kalau dari bahasa dia mulai nambah bahasanya, kosakatanya, meskipun intonasinya belum jelas. Kayak kalau kita ngajak ngobrol dia mulai menjawab. Terus kalau kita nyuruh bilang satu kata dua kata dia mulai ngikutin, udah mulai ngerti instruksi juga. Berdiri lagi, jongkok lagi. Waduh, di tembok, mau di tembok. Mana ya kursi ya? Kursi di mana kursi? Nah, Di sana. Oh, mau diambil? Ambil. Nah, alhamdulillah setelah ikut terapi itu sekarang mah ngomongnya udah mulai jelas, udah keluar. Jadi artikulasinya asalnya makan tuh nggak jelas gitu, sekarang jadi makan, piring udah bisa gitu. Udah jelas arti pengucapannya udah jelas, walaupun masih ada beberapa huruf yang belum jelas. Nilainya berapa nih? 100. Berarti betul? Betul semua ya? ya. Hebat. Hebat. Alhamdulillah. Gak capek nggak? Enggak, ya. Alhamdulillah. Sip. Sip katanya. Sekarang mah kadang kalau ketemu juga suka nanya duluan gitu. Perkembangannya bagus gitu. Sudah di terapi. Itu kan saya taunya dari nol ya. Jadi perkembangannya tuh banyak gitu perubahannya gitu. Jadi cara berbicaranya tuh nggak lemot gitu. Jadi kalau ada yang nanya teh segera dijawab gitu. Udah tahu jawabannya gitu. Faizan dan Fawaz merupakan bagian dari 35 peserta terapi di instalasi terapi khusus BBPPKS Bandung. Pelayanan tanpa bayar ini peruntukan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Iya, jadi ITK itu dilaksanakan tentu
tidak untuk masyarakat secara umum, tetapi kami memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan yang terkait dengan permasalahan dimaksud dalam ITK. Juga dia prioritasnya bagi yang sudah termasuk DTKS. Kenapa harus DTKS? Karena ini terkait dengan bantuan yang ada di Kementerian Sosial. Maka selayaknya kita mengutamakan untuk DTKS. Namun demikian, apabila ada 1-2 orang yang memang belum terdaftar masuk dalam DTKS, namun dia memang perlu ditolong dengan kondisi ekonominya seperti demikian, maka bukan hal yang tidak mungkin, kita juga melakukan pertolongan untuk layanan ITK tersebut. Sebelum menjadi peserta terapi khusus, Faizan dan Fawaz serta masing-masing orang tuanya mengikuti serangkaian tahapan. Tahapan itu diawali dengan pendaftaran. Peserta atau penerima manfaat yang akan memanfaatkan layanan di TK, dia mendaftarkan diri di bagian pendaftaran, dilengkapi dengan membawa KTP, KK, dan kalau memungkinkan ada rujukan dari dokter berkaitan dengan kebutuhan terapinya. Setelah pendaftaran, peserta akan dilakukan asesmen. Ada 2 asesmen yang dilakukan. Pertama, asesmen oleh pekerja sosial, dan yang kedua, asesmen oleh terapis. Pada asesmen pertama, pekerja sosial akan melihat kondisi sosial ekonomi keluarga calon penerima manfaat. Apakah layak atau tidak calon penerima manfaat menerima layanan yang disediakan